Apa yang kamu rasain sekarang? Semenjak mereka nggak ada, semenjak mereka diambil, aku nggak tahu mau ngapain lagi dia Bang. Jadi kalau pertama bikin pasti kita aimnya ke mana? Ke evaluasi dulu, tadi bilangnya politiknya bagus banget ya. Karena emang kita bikinnya sesuai dengan ekspektasi market mau nonton apa, apalagi ini thriller ya. Thriller itu agak sulit ya ketika kita bicara penonton. Tapi saya yakin ketika mereka semua yang menjadi cast-nya dan Mas Dedi ada di dalam situ, penulisan seperti ini, akhirnya kita yuk bikin yuk. Akhirnya pas ketika bikin, kenapa nge-prime ya, sesuatu hal yang tidak bisa ditolak ketika Prime itu OTT yang bagus saya bilang ya. Agak delay bang pertamanya, saya ngobrol Mas Teddy juga gimana mau atau enggak, tapi semua positif ada di Prime. Jadi kalau saya bilang bukan suatu hal yang jelek, malah kebanggaan buat saya ketika saya pertama kali percaya film saya untuk Prime. Jadi buat saya nggak ada bedanya antara kita membuat, tujuan saya membuat film bagus. Tadi saya paling senang dari awal nilainya ketika ini film sebenarnya bagus banget, kualitasnya itu untuk bioskop banget, itu suatu penghargaan sebenarnya buat saya karena memang aimnya saya ke sana. Siapapun yang ada di belakang sini sebenarnya itu second line ya, tapi yang pertama saya membuat film bagus supaya orang bilang film lu bagus ya, itu dia. Yang kedua saya jadi perampok karena dulunya saya tukang maling. Dia benar maling itu, duit orang tua dulu. Tapi udah ngaku pas udah gede. Saya pernah Dari itu beritanya iya benar juga ya. ngasih aja lo kliennya. Pokoknya saya lebih ke arah pembacaan skenario seperti apa, jadi mau gimana. Lebih ke saya berpikirnya itu sebagai karakter bagaimana ya, bukannya saya melihat maling itu bagaimana atau bagaimana, tapi lebih ke karakternya. Kenapa dia ngelakuin, yang akhirnya antagonis itu bisa menjadi simpati juga ke penonton. Itu Terbaik. Mungkin. Udah 2 tahun dah. Gak ada perubahan. Lo jalani tempat. Masih ingat sama saya? ya tiga ya. Tiga kali ketemu. Ketemu habis itu baru ngobrol sama para pemain ya habis itu. Iya, habis itu Mas Teddy yang ngobrol sama mereka. Nah, kita ke Mas Teddy berarti nih. Sebenarnya sangat singkat ya, mencari skenario lama 8 bulan, akhirnya jatuh ke Mas Teddy karena suka banget sama ceritanya, penulisannya juga bagus banget. Tapi saya bilang saya mau membuat film ini, yang saya tahu skenario-nya juga sebenarnya sudah ditawarkan sebenarnya. Tapi saya bilang saya mau buat kalau memang yang main itu Reza sama Laura Basuki. Jadi saya melihat detail-detail dramanya itu penting banget. Makanya saya berpikiran tidak mau ambil risiko, saya mau sama mereka berdua. Itu dia. Apa yang Ingat sama saya? Itu bukan salah kamu. Tapi menghadapi dan mengatasi trauma itu tanggung jawab kamu. Bapak kenal dengan yang namanya Frankie Tambah? Frank. Saya dari dulu emang suka film-film yang temanya revenge, balas dendam. Cuman kalau balas dendam itu kan sebenarnya sifat yang sangat rasa yang sangat primal ya. Semua orang di ruangan ini pasti ngerasain pernah ada rasa dendam gitu ya. Jadi ketika itu di-amplify dalam sebuah cerita, gitu, kita besarkan dalam sebuah cerita, dan cerita itu fokus kepada satu karakter yang benar-benar ngerasain sebuah trauma. Balas dendam itu tuh hoping bahwa karakter penonton tuh bisa connect sama karakter ini gitu. Itu sih, karena seperti saya bilang tadi, rasa balas yang namanya dendam tuh rasa yang semua orang dalam ruangan ini pernah ngerasain kok. Jadi mestinya kalau orang nonton film ini tuh mau siapapun akan bisa ada connectionnya gitu. Ini film seperti ini kita tahu kalau di Indonesia it's not easy to get made dulu gitu ya, nggak gampang nggak segampang kita nge-pitch ke studio besar atau ke PH untuk bikin film seperti ini. Jadi tahap pertama saya kan bahwa pitch ke Tiger Wong aja tuh juga untuk dia mau meng-greenlight project ini aja buat saya tuh it's quite a risk, dan bahwa Baim mau jadi partner yang mau ngambil risk ini juga saya sangat appreciate itu. Terus kalau dengan partnership dengan Prime ya gitu, itu saya senang banget karena
for every filmmaker gitu ya, menurut saya tuh kita tuh filmmaker tuh pasti kalau bikin film tuh bukan untuk disimpan di atas lemari terus sudah nggak ada yang nonton lagi. It's about reaching to audience sebanyak mungkin gitu. And I see the quality yang dilahirkan sama Prime itu seperti apa, and I see the potential untuk film ini dilihat sama audience yang segitu banyak gitu. Jadi I think kerjasama dengan Prime ini tuh benar-benar for filmmaker seperti saya ini tuh senang banget, karena kan I think the bigger the exposure for the film itu akan lebih baik buat filmnya dan juga buat industrinya, film industri di Indonesia gitu. Oke, terima Bapak kenal dengan yang namanya Frankie Tambah? Frank. Enggak. Sebenarnya lebih ini aja sih, tentunya kan setiap sutradara pasti punya metode-metode yang beda cara kerjanya. Kalau saya kebetulan cara saya kerja adalah saya percayain aja sama pemainnya gitu, karena ketika kita percayain ke pemain dan pemain ngerasa dipercaya sama sutradaranya, biasanya mereka akan ngasih lebih dari dari ekspektasi kita gitu. Jadi ketika saya bebasin Reza, Baim, Laura, sama Yoga gitu, jadi memberikan sesuatu yang di luar dari hayalan saya ketika saya nulis gitu. Karena ketika saya menulis saya punya hayalan, wah si Adam nanti jadi gini, si Reza karakter akan seperti ini, Laura seperti ini, dan bayangan itu tuh pecah aja setelah day one shooting gitu, karena apa yang mereka kasih ke saya beda dengan hayalan saya pas saya nulis gitu. Jadi semuanya tuh jadi di shape ketika itu, enggak semuanya di shape ketika pas kita syuting gitu jadinya. Jadi itu ngasih saya lebih dari apa yang saya hayalin selama beberapa bulan gitu. Yes, jadi Mainnya nggak terlalu lama, saya ketemu lagi sama Baim waktu itu, kebetulan kita syuting iklan bareng waktu itu ya, iklan kopi bareng. Terus ngobrol punya ide cerita apa, terus saya kasih beberapa skenario ke Baim, terus dari situ yang lihat ada beberapa yang dia suka dan ada potensi buat cocok buat Tiger Wong. Dari situ pas kita pilih ke Berbalas Kejam sebagai proyek pertama kerjasama, dua nama yang selalu kita bahas adalah Laura sama Reza sebenarnya gitu, karena emang secara kebutuhan dari skenario nya emang kita butuh orang-orang yang kurang lebih bisa mendapatkan kedalaman untuk peran-peran ini gitu. Widih. Hari itu saya lahir. Dan sebagian dari saya mati. Kerja sama Mas Teddy memang dia dulu sekolahnya juga psikolog gitu, jadi banyak tahu tentang detail-detail bagaimana cara menginterview orang gitu, terus juga perasaan-perasaannya. Jadi banyak ngobrol sama Mas Teddy juga, terus skripnya juga sudah sangat rapi, tinggal ngikutin alurnya. Kemudian aku baca-baca juga, nonton-nonton juga video-video psikolog yang menginterview para pasiennya, lebih ke situ, dan sisanya memori artificial semua sih. Penciptaan aja gitu. oke, terima kasih. Beda jauh sama Reza ya. Mas Teddy itu salah satu wishlist sutradara yang aku pengen kerja bareng. Sempat beberapa kali kerja bareng di iklan, tapi akhirnya berjodoh di film Berbalas Kejam ini. Terus juga sama Reza udah lama banget nggak main bareng, akhirnya bisa satu screen lagi. Dan aku udah nebak sih, pasti syutingnya akan menyenangkan gitu, karena di direct Mas Teddy dan mainnya sama Reza yang emang sahabat saya juga. Dan udah beberapa kali hampir kerja bareng sama Baim, belum pernah jodoh. Akhirnya jodohnya ternyata di sini. Maaf, tiap sesi harus saya rekam supaya progresnya terdata. Apa yang kamu rasain sekarang? Semenjak mereka nggak ada, semenjak mereka Saya percaya bahwa tiap performance dari seorang aktor bisa terdeliver dengan baik atas kerjasama kolaborasi yang baik dengan pemain lain dan sutradara juga khususnya. Jadi saya mempercayakan diri saya sepenuhnya kepada Mas Teddy. Begitupun Mas Teddy percaya pada saya bahwa saya bisa mengeksekusi karakter ini, mudah-mudahan seperti halnya Baim juga percaya. Jadi saya rasa kerja kolaboratif itu yang membuat kami di sini para pemain rasanya bisa berkolaborasi, berbagi perasaan, berbagi cerita, dan mudah-mudahan itu bisa terwujud dari permainan yang ada di tiap-tiap karakter pada film Berbalas Kejam ini sih. Reza, Dari Mas Teddy, kayaknya nggak ada yang bisa nolak ya. Terlalu berat. Ya, sebagai salah satu sutradara kesayangan saya,
Kayaknya agak susah menolak pertama itu. Kemudian setelah 12 tahun akhirnya ada yang percaya, Mbak Im percaya, Mas Teddy percaya untuk menyatukan kami berdua, saya dengan Laura. Karena pertemuan pertama kami di 2010, baru ketemu lagi di 2022 waktu syuting. Jadi senang banget sih bisa ketemu lagi. Setelah 12 tahun. Dan tadi kita